Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Wahyu Lestari. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai jejak budaya dalam dongeng Jerman, terjemahan bahasa Indonesia. Jadi dongeng yang saya pilih adalah Hans Mein Igel. Hans Mein Igel merupakan dongeng dari bersaudara Grimm, yang mana dongeng ini dipublikasikan pada tahun 1819. Dongeng ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setengah binatang. Pada dahulu kala, hiduplah seorang petani yang memiliki harta melimpah, tetapi ada yang kurang dari hidupnya. Ia tidak memiliki seorang anak meskipun sudah lama menikah. Petani ini sering diejek dan selalu ditanyai oleh rekan petani yang lain, mengapa dia tidak kunjung memiliki seorang anak. Pada suatu hari, petani ini cukup kesal dan mengatakan bahwa ia ingin memiliki anak, walaupun jika ia merupakan seekor landak. Sang istri kemudian hamil dan melahirkan manusia setengah binatang, yang jika dilihat dari atas ia merupakan seekor landak, dan dari bawah ia adalah seorang anak laki-laki. Kedua orang tua Hans ini tidak begitu memperdulikannya, sehingga ia memutuskan untuk hidup di hutan ditemani oleh seekor babi dan juga keledai yang ia temukan di hutan. Di hutan, ia sering memainkan alat musik bagpipe yang ternyata ia cukup handal dalam melakukannya. Suatu hari, ia bertemu dengan dua orang raja, yang mana dari di antara keduanya, ia berhasil mendapatkan istri. Saat menikah dengan putri raja ini, Hans Mein Igel tiba-tiba bisa melepas kulit landaknya, yang mana dia melakukannya dengan cara dibakar. Kemudian Hans Mein Igel ini berubah menjadi manusia yang tampan. Wow, cukup menarik ya. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa penerjemah melakukan penyederhanaan bahasa sasaran agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya, Nun trug es sich zu, dass in der Stadt ein Markt war, und der Bauer wollte hingehen. Da fragte seine Frau, was ihr sollte mitbringen. Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke, was zum Haushalt gehört, sprach sie. Darauf fragte die Magd. Die wollte ein paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Endlich sagt auch, Hans Mein Igel, was willst du denn haben? Hans sagt, Väterchen, bring mir doch ein Dudelsack mit. Wie nun der Bauer wieder nach Hause kam, gab der Frau, was ihr gekauft hatte, Fleisch und Bacon, und gab der Magd die Taufen und die Zwickelstrümpfe. Endlich ging hinter den Ofen und gab den Hans Mein Igel den Dudelsack. Bahasa sumber kemudian diterjemahkan menjadi sang ayah berinisiatif keluar kota dan membelikan sesuatu untuk anaknya. Ketika ditanya, sang anak bilang kalau dia menginginkan sebuah bagpipe atau alat musik tiup khas Skotlandia. Ketika sang petani kembali ke rumah, dia membawakan apa yang istri dan anaknya mau. Dan ditemukan juga beberapa penerjemahan yang mana si penerjemah memberi penjelasan tambahan yang mana dibutuhkan untuk membawa cerita semakin menarik. Contohnya adalah Da kriegte seine Frau ein Kind, das war oben ein Igel und unten eine Junge, und als sie das Kind sah, erschrak sich und sprach, siehst du, du hast unverwunzt. Menjadi tidak beberapa lama kemudian sang istri hamil dan melahirkan. Betapa kagetnya sang petani ketika melihat anaknya yang ternyata memiliki fisik setengah bagian atasnya seorang landak dan setengah lagi manusia. Sang istri yang terkejut pun bilang kalau semua ini akibat doa dari sang petani tersebut. Selain itu, ditemukan juga yang berhubungan dengan konteks adalah Wir können ihn auch nicht anders taufen als Hans Mein Igel.
Menjadi dalam kesedihan yang mendalam, kedua orang tua ini setuju untuk memberi nama anak mereka Hans Mein Hetzo. Kemudian penerjemah juga ditemukan mencoba mendeskripsikan bahasa sumber lebih detail. Seperti Vatersen sprach bring mir doch einen Dudelsack mit. Menjadi dia menginginkan sebuah bagpipe atau alat musik tiup khas Skotlandia. Mengapa hal ini dijelaskan bahwa bagpipe adalah alat musik tiup khas Skotlandia? Hal ini dikarenakan beberapa pembaca tidak paham, khususnya pembaca dari Indonesia tidak paham mengenai bagpipe karena alat musik ini tidak cukup terkenal di Indonesia, sehingga dijelaskan bahwa bagpipe ini adalah alat musik tiup dari Skotlandia. Kemudian ditemukan juga yang terakhir adalah penerjemah dari dongeng bahasa Jerman ke bahasa Indonesia ini ditemukan bahwa terdapat kalimat yang berkonotasi negatif tidak dimasukkan dalam dongeng terjemahan bahasa Indonesia seperti Sein Vater war in müde und dachte, wenn nur stürbe, aber starb nicht, sondern blieb da liegen. Menjadi tidak tega. Penghapusan kalimat berkonotasi negatif ini dirasa diperlukan karena biasanya anak kecil selalu merasakan bahwa orang tua selalu memberikan kasih sayang mereka, tetapi tidak pada dongeng bahasa sumber ini. Terlihat bahwa kedua orang tuanya tidak memperdulikan si Hans Mein Eagle dan tidak sayang terhadap mereka, sehingga dirasa penghapusan ini sangat penting karena pembaca juga akan merasakan kenyamanan, khususnya anak kecil. Oke, dari penjelasan mengenai aspek bahasa antara bahasa sasaran dan juga bahasa sumber, disimpulkan bahwa dalam dongeng Hans Mein Eagle ini penerjemah memiliki tujuan untuk menyesuaikan alur dan juga konteks agar lebih mudah diterima oleh pembaca atau audiens, khususnya anak-anak. Yang pertama yaitu adanya penyingkatan atau penyederhanaan naskah bahasa sumber. Hal ini dikarenakan agar pembaca, khususnya anak-anak, dapat lebih mudah memahami makna yang disampaikan dalam dongeng. Yang kedua, penjelasan tambahan sesuai konteks yang dilakukan oleh penerjemah dapat memberikan sentuhan emosi agar terkesan dongeng ini lebih nyata. Yang ketiga, adanya penjelasan deskripsi pada hal yang dirasa kurang familiar dengan kebudayaan Indonesia untuk dapat memberikan gambaran secara detail, seperti alat musik, bagpipe, atau dudelsack. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan atau salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih, auf Wiedersehen.